Halo, salam planter untuk rekan-rekan semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa faktor mengenai kenapa buah kelapa sawit itu bisa trek. Seperti itu. Jadi kalau bahasa orang kebun biasanya sih low crop, tapi kalau biasanya petani-petani dia lebih ke menyebutnya buah itu sedang trek atau produksinya sedang sedikit. Oke. Simak terus video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Memiliki kebun dengan hasil produksi yang tinggi tentu menjadi idaman bagi banyak orang. Tetapi tidak bisa keinginan tersebut serta-merta terwujud tanpa adanya suatu usaha. Namun dengan kondisi seperti sekarang ini, di mana harga kelapa sawit sedang tinggi-tingginya, sekitar 1.800 atau mungkin ada yang hampir 2.000. Tapi tiba-tiba ternyata produksinya untuk kebun itu ternyata justru malah sedikit. Nah, kenapa bisa demikian? Produksi kelapa sawit yang rendah ataupun menurun itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun beberapa faktor itu, diantaranya yang pertama adalah kecukupan tanaman kelapa sawit terhadap air. Kenapa bisa demikian? Hal itu dikarenakan air memiliki peran penting dalam proses respirasi dan transpirasi pada tanaman. Dengan adanya air yang mencukupi, maka kedua proses tersebut akan berjalan secara lancar. Mulai dari proses pembuatan makanan, distribusi makanan tanaman kelapa sawit, hingga proses pembentukan buah yang terjadi pada tanaman kelapa sawit. Selain menghambat laju produksi, kekurangan air juga dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tanaman kelapa sawit, dimulai dari pembentukan daun hingga hasil daun yang dihasilkan ataupun hasil fotosintesis yang dihasilkan itu tidak akan maksimal di sini. Hasil fotosintesis yang tidak maksimal tentunya akan berimbas kembali kepada proses pembentukan buah bagi tanaman, dimulai dari munculnya bunga dan selanjutnya akan menjadi buah, di mana di situ adalah merupakan suatu hasil produksi dari tanaman kelapa sawit kita. Selain dari ketersediaan air, faktor lain diantaranya adalah pemupukan. Jangan terlalu berharap hasil produksinya akan tinggi apabila pemupukannya tidak dilakukan ataupun tidak tepat. Kenapa demikian? Karena pupuk mampu mensuplai kebutuhan hara bagi tanaman kelapa sawit. Di mana kita ketahui bersama bahwa tanaman kelapa sawit ini membutuhkan unsur-unsur hara untuk membangun dia tumbuh hingga dia menghasilkan suatu proses produksi. Dan perlu diketahui juga bahwa kegiatan pemupukan ini hasilnya juga tidak instan, di mana ketika kita melakukan pemupukan tidak serta-merta pada waktu yang singkat bisa menghasilkan suatu produksi, dan prosesnya itu bisa panjang. Ketika kita mengaplikasikan pupuk sekarang, hasilnya bisa kita lihat 1 tahun kemudian minimal, seperti itu. Jadi perlu ingat-ingat juga bahwa tidak serta-merta setelah kita menambahkan pupuk pun hasil produksi tidak akan langsung meningkat drastis dalam waktu yang singkat. Proses panjang terurainya pupuk hingga dia bisa diserap oleh tanaman
itu menjadi salah satu faktor kenapa ketika kita mengaplikasikan pupuk tidak serta-merta dalam waktu singkat bisa menaikkan suatu produksi. Jadi perlu dipertimbangkan bagi rekan-rekan semua ketika rekan-rekan ingin menaikkan suatu produksi pada waktu tertentu. Jadi waktu aplikasinya bisa diperkirakan minimal 1 tahun setelah aplikasi baru hasilnya bisa kita lihat di situ, mulai dari munculnya bunga menjadi buah hingga menjadi suatu buah yang memiliki masa yang cukup berat seperti itu. Nah, faktor selanjutnya yang menentukan tingkat produksi suatu kebun kelapa sawit adalah pola perawatan. Nah, ini penting ini. Sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa tanaman kelapa sawit itu tidak direkomendasikan dia dengan kondisi yang terlalu bersih kebunnya seperti itu, ya kan? Cukup ketika kita akan melakukan perawatan hanya cukup di bagian piringannya saja, pasar pikul dan TPH seperti itu. Sedangkan untuk gulma-gulma lain yang berada di gawangan mati hanya perlu kita perhatikan adalah gulma lalang dan anak kayu saja. Jadi tidak perlu kita bersihkan secara total menyeluruh hingga menjadi suatu kebun yang sangat bersih sekali, itu tidak direkomendasikan sekali. Kenapa ketika kita merawat kebun tidak dianjurkan kebun itu terlalu bersih? Karena ketika kita melakukan pembersihan secara total di areal kebun kelapa sawit itu akan berakibat tanah itu kelembabannya menjadi berkurang seperti itu ya. Makanya di suatu perusahaan mereka biasanya melakukan penanaman kacangan. Selain menjaga kelembaban tanah, tanaman kacangan itu memiliki biomasa yang banyak sehingga mampu memperbaiki struktur tanah nantinya. Jadi ketika kita akan melakukan perawatan pada kebun kelapa sawit, sebenarnya kita menganut prinsip ekonomi di mana kita harus mengeluarkan biaya seefisien mungkin hingga tercapai suatu produksi yang semaksimal mungkin. Jadi dalam perawatan kita tidak perlu melakukan pembersihan secara total, hanya bagian khusus saja seperti piringan, pasar pikul dan TPH. Serta gulma-gulma yang memang khusus harus kita berantas seperti lalang dan anak kayu tersebut. Demikian penjelasan sedikit dari saya berkenaan dengan kenapa hasil produksi itu bisa menurun ataupun kita bahasanya yang sering kita dengar adalah trek. Jadi mungkin bagi rekan-rekan semuanya bisa menjadi bahan referensi berkenaan dengan pemenuhan air, terus pola perawatan hingga pemupukan. Bagi rekan-rekan yang mempunyai saran dan komentar silahkan berikan masukannya di kolom komentar sebagai bahan diskusi kita bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan salam planter.